Shalom, selamat sore jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat beribadah di sore hari ini dalam ibadah Kamis Putih. Makna Kamis Putih. Kamis Putih atau Kamis Suci adalah hari Kamis sebelum Jumat Agung. Dalam tradisi Yahudi, Kamis Putih bertepatan dengan awal masa Paskah Yahudi yang diteruskan dari Perjanjian Lama untuk memperingati kelepasan orang Israel dari Mesir. Kelepasan itu terjadi setelah Tuhan menjatuhkan tulah ke-10 kepada orang Mesir, yaitu kematian semua anak sulung. Jadi peristiwa Kamis Putih bersamaan dengan perayaan Paskah dari Perjanjian Lama. Sebagai orang-orang Yahudi, Yesus dan murid-murid memperingati Paskah Yahudi dengan mengadakan jamuan malam dengan roti tidak beragi dan penyembelihan anak domba Paskah di Bait Suci. Perayaan Paskah itu dimulai sejak matahari terbenam karena dalam sistem kalender Yahudi, satu hari atau tanggal tidak dihitung dari jam 12 malam, tetapi dari terbenamnya matahari sampai keesokan harinya ketika matahari terbenam lagi. Jadi hitungannya kira-kira dari jam 6 sore ke jam 6 sore hari berikutnya itu berarti bisa dikatakan bahwa peristiwa dalam Kamis Putih berada pada hari yang sama dengan peristiwa Jumat Agung. Dalam Kamis Putih kita memperingati beberapa hal. Pertama, peristiwa Yesus makan Paskah dengan murid-muridnya adalah saat pertama kalinya perjamuan kudus diperintahkan. Kedua, adalah pembasuhan kaki yang dilakukan Yesus kepada murid-muridnya sebagai simbol perendahan diri Yesus. Dalam tradisi Yahudi, pembasuhan kaki hanya dilakukan oleh seorang hamba kepada tuan yang dihormatinya. Ketiga, ketika memperingati saat di mana Petrus menyangkal Yesus, Yudas mengkhianati Yesus, murid-murid yang lari meninggalkan Yesus, dan yang paling penting adalah peristiwa penangkapan Yesus. Persis pada hari penyembelihan anak domba Paskah, Yesus, anak domba Allah, ditangkap dan dipersiapkan untuk dikorbankan. Itulah kekayaan makna yang sangat besar dalam Kamis Putih. Sesuai dengan namanya, warna yang digunakan adalah putih sebagai simbol kemurnian, kesucian, terang yang tak terpadamkan, dan kebenaran mutlak. Sebaiknya pada ibadah Kamis Putih, jemaat telah dipersiapkan untuk memakai pakaian yang bernuansa putih sebagai simbol ketulusan cinta kasih dari Yesus Kristus yang rela berkorban. Kalau simbolisasi pembasuhan kaki dilakukan, maka semua alat pembasuhan kaki jika memungkinkan sudah diletakkan di depan mimbar atau tempat yang ditentukan. Perayaan Kamis Putih dapat pula diakhiri setelah ibadah dengan meja perjamuan kasih berupa makanan ringan. Pemberitahuan untuk jemaat Akta 12 mengenai pembasuhan kaki nanti diharapkan yang menggunakan sepatu dan kaos kaki pada saat dimulai pembasuhan kaki sudah dilepaskan. Lalu pundi yang diedarkan hanya satu. Mari jemaat, kita bangkit berdiri. Salam damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita berkumpul untuk menghayati kasih Tuhan dalam ibadah Kamis Putih. Keajaiban kasih telah diajarkan dan diteladankan Tuhan Yesus Kristus ketika Ia merendahkan diri untuk membasuh kaki murid-muridnya, kasih yang tulus, penuh pengorbanan. Mari bersama-sama dalam ibadah ini kita menyatakan kerinduan dan komitmen kita untuk mengasihi seperti Tuhan. Kasih Tuhan Yesus
kita yang fana. Dengar orang kudus, kenal kasih yang kekal. Iman dan harapan, kasih yang benar, dari ketiganya kasih terbesar. Kasih itu sabar, ia suka memberi, tak mogokkan diri, tidak mengenal dengki. Berikanlah ya Tuhan iman yang penuh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami, senantiasa berseri. Ibadah ini berlangsung dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Damai-Nya menyertai-mu. Menyertai-mu juga. Ada kesempatan bagi kita untuk datang mengaku dosa kita di hadapan Tuhan. Sembari kita mendengarkan berita pengampunan atau berita anugerah dari Tuhan. Jemaat yang kekasih, mari kita mengaku dosa. Tuhan, di hadapan-Mu kami mengaku, kami sering gagal meneladani kasih yang telah Engkau perintahkan. Kami menuntut dikasihi, tetapi sering lalai mengasihi sesama. Kami menerima kasih-Mu setiap saat, tetapi kami lalai untuk meneruskannya kepada sesama. Tuhan, kami mengaku sering gagal mengasihi-Mu, gagal mengasihi sesama, dan gagal mengasihi diri sendiri. Ampunilah dan kasihanilah kami, ya Tuhan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, datang Yesus padamu.
Pengasuhnya ku datang Tuhan sebagaimana janjimu menyambut dan membasuhku, ya anak domba yang kudus, ku datang kini padamu. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah dinyatakan kembali dari Yesaya 1 ayat 18. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kermisi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Diberi belas kasihan, walau layak hatiku. Hatiku angkuh pilihan, Tuhan besarlah rahmat-Mu. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Kidung imanku bergema, rahmat-Mu sungguh mulia. Walau patut dihukumkan karena penuh anugerah, darah Putra-Mu dicurahkan, membasuh dosa dan celah. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Di manakah selamatku? Hanyalah dalam rahmat-Mu. Dengarkanlah petunjuk hidup baru dari Injil Yohanes pasal 13 ayat 34-35. Aku memberikan perintah baru kepadamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi.
Jemaat yang terkasih dalam Kristus, mari kita membaca dari Mazmur secara berbalasan. Mazmur 116 ayat 1 sampai 10. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan, suaraku dan permohonanku, sebab Ia menyendengkan telinganya kepadaku. maka seumur hidupku aku akan berseru kepadanya. Tali-tali maut telah meliliti aku, Dan kegentaran terhadap dunia orang mati menimpa aku. Aku mengalami kesesakan dan kedukaan. tetapi aku menyerukan nama Tuhan. Ya Tuhan, luputkanlah kiranya aku. Tuhan adalah pengasih dan adil. Allah kita penyayang. Tuhan memelihara orang-orang sederhana. Aku sudah lemah, tetapi diselamatkannya aku. Kembalilah tenang, hai jiwaku, Sebab Tuhan telah berbuat baik kepadamu. ya Engkau telah meluputkan aku daripada maut, Dan mataku daripada air mata, dan kakiku daripada tersandung. aku boleh berjalan di hadapan Tuhan. Di negeri orang-orang hidup, Aku percaya sekalipun aku berkata, aku ini sangat tertindas. aku ini berkata dalam kebingunganku, Semua manusia pembohong. bagaimana akan kubalas kepada Tuhan? Segala kebajikannya kepadaku, Aku akan mengangkat piala keselamatan, dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan, di depan seluruh umatnya. berharga di mata Tuhan. Kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, Aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu, Dan akan menyerukan nama Tuhan akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. di pelataran rumah Tuhan. Di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Mengasihi Tuhan Allahku, yang mendengar doaku selamanya. Ia menjawab maka selamanya. Seumur hidup aku berseru. Di tanganmu Tuhan belenggu, dan kemuliaan aku selamanya. Ia menjawab maka kepadanya. Seumur hidup aku berseru. Kita akan membaca dan mendengarkan firman Tuhan yang sebentar kita akan baca dari 3 bacaan leksionari. Pertama dari Keluaran 12 ayat 1 sampai 14. Pembacaan yang kedua dari pertama Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Dan bacaan dari Injil menurut Yohanes pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31 bagian B sampai 35.
Mari kita berdoa. Dalam ibadah Kamis Putih saat ini, bersama dengan jemaat-Mu yang hadir, berkumpul, mengenang peristiwa salib yang akan dihadapi oleh Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan. Kami datang memohon kekuatan dari Tuhan untuk memberikan pengertian kepada kami, untuk merenungkan betapa Tuhan mengasihi kami, betapa Tuhan mau berkorban untuk kami, demi untuk menyelamatkan kami yang berdosa. Dan saat ini ya Tuhan, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu, firman yang akan menuntun kami bagaimana kami melakukan apa yang Tuhan kehendaki bagi kami semua. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami bersedia mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Amin. Keluaran 12 ayat 1 sampai dengan 14. Firman Tuhan berbunyi tentang perayaan Paskah. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa dan Harun di tanah Mesir. Bulan inilah akan menjadi permulaan segala bulan bagimu. Itu akan menjadi bulan pertama bagimu tiap-tiap tahun. Katakanlah kepada segenap jemaah Israel, pada tanggal 10 bulan ini, diambillah oleh masing-masing seekor anak domba, menurut kaum keluarga, seekor anak domba untuk tiap-tiap rumah tangga. Tetapi jika rumah tangga itu terlalu kecil jumlahnya untuk mengambil seekor anak domba, maka ia bersama-sama dengan tetangganya yang terdekat ke rumahnya haruslah mengambil seekor. Menurut jumlah jiwa tentang anak domba itu, kamu buatlah perkiraan menurut keperluan tiap-tiap orang. Anak dombamu itu harus jantan, tidak bercela, berumur setahun. Kamu boleh ambil domba atau kambing. Kamu harus mengurungnya sampai hari yang ke-14 bulan ini. Lalu seluruh jemaah Israel yang berkumpul harus menyembelihnya pada waktu senja. Kemudian dari darahnya haruslah diambil sedikit dan dibubuhkan pada kedua tiang pintu dan pada ambang atas pada rumah-rumah di mana orang memakannya. Dagingnya harus dimakan mereka pada malam itu juga. Yang dipanggang mereka harus makan dengan roti yang tidak beragi beserta sayur pahit. Janganlah kamu memakannya mentah atau direbus dalam air. Hanya dipanggang di api, lengkap dengan kepalanya dan betisnya dan isi perutnya. Janganlah kamu tinggalkan apa-apa dari daging itu sampai pagi. Apa yang tinggal sampai pagi kamu bakarlah habis dengan api. Dan beginilah kamu memakannya. Pinggangmu berikat, kasut pada kakimu, dan tongkat di tanganmu. Buru-burulah kamu memakannya. Itulah Paskah bagi Tuhan. Sebab pada malam ini aku akan menjalani tanah Mesir, dan semua anak sulung, dari anak manusia sampai anak binatang, akan kubunuh. Dan kepada semua allah di Mesir akan kujatuhkan hukuman. Akulah Tuhan, dan darah itu menjadi tanda bagimu pada rumah-rumah di mana kamu tinggal. Apabila aku melihat darah itu, maka aku akan lewat daripada kamu. Jadi tidak akan ada itulah
Jadi tidak akan ada tulah kemusnahan di tengah-tengah kamu apabila aku menghukum tanah Mesir. Hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan turun-temurun. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Pembacaan kedua terambil dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu itu, waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini, setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang." Demikianlah sabda Tuhan. Hosiana. Injil Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 3 ayat 1 sampai pasal 13 ayat 1 sampai 17 dan ayat 31 bagian B sampai 35. Demikian firman Tuhan. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai kepada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasahi kaki murid-muridnya, lalu menyekanya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku."
Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi, selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua, sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia. Karena itu ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah ia membasuh kaki mereka, ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi, jikalau aku membasuh kakimu, aku yang ada Tuhan dan guru, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepadamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang hamba tidaklah lebih tinggi daripada tuannya, ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya. Jikalau kamu tahu semua ini, maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya. Sebab sekarang anak manusia dipermuliakan, dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Jikalau Allah dipermuliakan di dalam dia, Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya, dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku, hanya seketika saja lagi aku akan bersama kamu. Kamu akan mencari aku, dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi, ke tempat aku pergi tidak mungkin kamu datang. Demikian pun aku mengatakannya sekarang juga kepada kamu. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pun kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Demikian firman Tuhan.
Mengasihi seperti Tuhan. Tema yang akan kita renungkan bersama dalam ibadah Kamis Putih saat ini. Pertanyaan, bagaimana mengasihi seperti Tuhan? Bapak, Ibu, saudara-saudara, mungkin selama ini kita merasa sudah mengasihi. Kita merasa sudah banyak berbuat kasih. Tapi pertanyaan, apakah cara kita mengasihi selama ini sudah seperti Tuhan mengasihi? Kasih yang kita lakukan dan yang kita praktekkan selama ini itu memang adalah perbuatan baik, sikap dan tindakan yang terpuji. Tapi apakah cara kita mengasihi selama ini sudah seperti cara Tuhan mengasihi? Bapak, Ibu, saudara-saudara, di malam sebelum Yesus ditangkap dan disalibkan, setelah Yesus makan Paskah bersama murid-muridnya, secara dramatis Yesus memperlihatkan bagaimana ia melayani ke-12 murid-muridnya. Ia membasuh kaki murid-muridnya satu persatu sebagai wujud cinta dan kasihnya kepada mereka. Perlu kita ketahui bersama bahwa membasuh kaki itu adalah pekerjaan seorang hamba. Tapi walau itu adalah pekerjaan seorang hamba, itu tetap dikerjakan, tetap dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dia yang adalah guru dan Tuhan, kata murid-muridnya. Dia yang adalah guru dan Tuhan rela dan mau membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana kalau dia saja seorang Tuhan dan guru, bersedia dan mau membasuh kaki murid-muridnya? Murid-muridnya meresponnya seperti apa? Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara, dengan sikap Yesus ini, Yesus hendak mengajarkan kepada kita bahwa mengasihi itu berarti harus bersedia berkorban. Mengasihi berarti harus bersedia mengorbankan apa yang kita anggap bernilai pada diri kita demi untuk orang yang dikasihi. Mengasihi berarti harus bersedia merelakan diri dan
bersedia melakukan apapun demi untuk orang-orang yang dikasihi. Dan itu yang Yesus telah buat. Yang Yesus telah lakukan terhadap murid-muridnya. Dia yang oleh murid-murid disebut sebagai Tuhan dan Guru, bersedia mau membasuh kaki murid-muridnya. Bagaimana dengan kita yang hanyalah ciptaannya? Apa yang Yesus lakukan dan perbuat kepada murid-muridnya itu hanya cara bagaimana Yesus memperlihatkan kepada murid-muridnya kalau Yesus sungguh mengasihi mereka. Selain itu, melalui pembasuhan kaki murid-murid, Yesus mau memberi contoh atau mau memberikan teladan kepada murid-murid yang dikasihi, bahwa aku ini sekalipun kamu menyebut aku Tuhan dan Guru, tetapi aku bersedia, aku mau memberi diriku untuk membasuh kalian. Apa yang diperlihatkan oleh Yesus melalui pembasuhan kaki itu mau mengatakan kepada kita bahwa wujud mengasihi adalah pengorbanan. Karena itu ketika orang berbicara soal mengasihi, berarti dia bersedia mau berkorban. Kalau kita berbicara soal pengorbanan, tentu ada banyak hal yang ada pada diri kita yang dapat kita korbankan demi untuk menyatakan kasih kepada orang lain. Ketika Yesus membasuh murid-muridnya, yang dikorbankan adalah statusnya. Yang oleh murid-muridnya menyebut dia sebagai guru dan Tuhan. Itu ditinggalkan. Dan ia mau menjadikan dirinya sama seperti seorang hamba, melayani, mengerjakan pekerjaan seorang hamba. Ini wujud kasih yang diperlihatkan oleh Yesus untuk membedakan kasih yang sering kita praktekkan dalam hidup sehari-hari. Mungkin kita berkata, selama ini saya sudah mengasihi. Tetapi bagaimana kamu mengasihi? Seperti apa kamu mengasihi? Apakah kamu mengasihi seperti Tuhan? Seperti Yesus? Dan bagaimana Yesus menyatakan wujud kasihnya kepada orang-orang yang dikasihinya?
ada harga yang harus dibayar. Ia bersedia mengorbankan apapun yang berharga pada dirinya. Mungkin kita selama ini dengan bangga berbicara, berkata, entah kepada diri kita atau kepada orang lain atau kepada siapapun, bahwa aku sudah banyak mengasihi. Tetapi pertanyaan, bagaimana kamu mengasihi? Apakah dalam menyatakan kasihmu itu ada pengorbanan? Jangan-jangan ketika kita berbuat dan melakukan sesuatu, ada sesuatu di balik apa yang kita lakukan. Yesus menyatakan kasihnya kepada murid-muridnya bukan karena ada apa-apanya, tapi ia mengasihi apa adanya, setulus hati. Dan kalau ia tidak mengasihi murid-muridnya dengan setulus hati, tak mungkin ia melakukan pekerjaan seorang hamba. Tak mungkin ia mempraktekkan pekerjaan seorang hamba. Itu tidak mungkin. Tetapi ia betul-betul mengasihi murid-muridnya. Dan karena itu, ia mengambil kain, mencelupkan ke dalam basi, lalu membasuh kaki murid-muridnya. Apa yang Yesus lakukan, ia mau katakan kepada murid-muridnya bahwa kalau kamu menyebut aku sebagai guru dan Tuhan, dan membasuh kaki kamu, apakah lagi? Dan karena itu, cara mengasihi yang ditampilkan oleh Yesus pada malam sebelum ia diserahkan, itu menjadi teladan, menjadi contoh bagi murid-murid dan juga bagi semua orang yang percaya. Karena itu, jangan kita merasa puas dengan apa yang kita sudah buat kepada sesama kita, kepada orang lain, kepada siapapun. Kalau kita tidak melakukannya sama seperti apa yang Yesus lakukan. Karena itu, kalau cara kita mengasihi selama ini berbeda atau lain daripada cara mengasihi Yesus, hendaknya itu kita rubah. Hendaknya itu kita tinggalkan. Kalau kita mengasihi karena kita lebih, jangan teruskan. Atau kalau kita mengasihi supaya kita dikasihi, tinggalkan cara itu. Pada malam sebelum Yesus dan murid-muridnya diserahkan, setelah mereka makan Paskah bersama, Yesus memperlihatkan contoh bagaimana mengasihi yang benar. Bagaimana mengasihi yang sesuai dengan kehendak Tuhan.
Kalau kita Tuhan, jangan berkata, tidak mungkin saya membasuh kaki dia. Dia adalah orang biasa. Dia adalah hamba. Jangan katakan seperti itu. Malam ini kita diajak untuk mengasihi seperti Tuhan. Pertanyaan, bagaimana mengasihi seperti Tuhan? Apa yang Yesus lakukan terhadap murid-muridnya setelah mereka makan Paskah bersama murid-muridnya. Lalu mengambil kain dan mencelupkannya ke dalam basi dan membasuh kaki murid-murid. Itu adalah cara Tuhan mengasihi. Sekarang dalam ibadah Kamis Putih, yang Tuhan mau lihat adalah keputihan hati kita. Yang Tuhan mau lihat adalah kesucian hati kita. Apakah kita mau melakukan hal yang sama dilakukan oleh Tuhan? Itu yang perlu menjadi perenungan bagi kita malam ini. Dan itu nanti kita akan lakukan bersama. Apa yang kita akan lakukan bersama di dalam ruang ibadah ini, itu hanyalah tanda untuk kita semua orang-orang yang percaya. Cara kita mengasihi tidak berhenti di sini ketika kita saling membasuh kaki seorang terhadap yang lain. Tetapi apa yang kita buat, apa yang kita lakukan malam ini, itu pun juga kita akan bawa pulang dalam kehidupan real kita sehari-hari. Baik dalam hubungan kita dengan suami, istri, anak-anak, dengan anggota keluarga yang lain, maupun dengan tetangga-tetangga kita. Kita harus siap berkorban. Mengorbankan apa yang terbaik pada diri kita demi untuk orang-orang yang kita kasih. Kenapa itu kita lakukan? Karena Tuhan kita, Yesus Kristus, sudah terlebih dahulu melakukannya untuk kita. Kalau Dia sudah terlebih dahulu melakukannya untuk kita, kenapa tidak kita akan melakukan sebagai respon atau sebagai jawaban keyakinan kita bahwa Tuhan sudah datang melayani kita dan mau menyelamatkan kita. Mari kita siapkan hati kita, diri kita, untuk bersama-sama memberi diri, saling melayani satu dengan yang lain. Sambil kita mempersiapkan hati dan diri kita, mari kita menaikkan pujian. Ku ingin berpegangan.
Semalam dan ramah dan manis budiku, tetapi sungguh sayang ternyata ku jema. Ya Tuhan, beriku hati yang suci dan benar. Bapak, Ibu, saudara-saudara, keteladanan yang tulus telah dinyatakan oleh Yesus Kristus melalui pelayanannya. Dia membasuh kaki para murid-muridnya, tanda bahwa dia datang bukan untuk dilayani, tapi untuk melayani. Firman-Nya, "Kamu menyebut aku guru dan Tuhan," dan katamu itu tepat. Sebab memang akulah guru dan Tuhan. Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Marilah dalam hidup ini kita terus meneladani Dia, saling melayani, saling mengasihi, dan saling mengampuni. Bagi Bapak Ibu yang memakai sepatu, mohon sepatunya, kaosnya segera dibuka. Kita akan segera masuk dalam pelayanan pembasuhan kaki. Kepada Bapak Ibu majelis yang bertugas, disilakan mengangkat jadi teknisnya setiap orang membasuh orang yang di sampingnya. Ya, tidak usah lagi cari-cari siapa yang mau dibasuh, supaya kita tertib. Kepadaku
mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh.
mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengampuni kepadaku, mengampuni lebih sungguh.
Kita sungguh yakin dan percaya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan malam ini kepada saudara-saudara kita itu adalah kasih yang betul-betul keluar dari dalam hati kita. Karena itu, supaya kita semakin kuat dalam persekutuan sebagai orang-orang beriman, mari kita angkat pujian serikat bersaudara. Serikat persaudaraan berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu. Bersama-sama majulah, dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Mari kita bersama-sama menaikkan doa sebagaimana yang diajarkan Yesus. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan paduan suara PWGT untuk memuliakan Tuhan.
Tuhanku disalib untuk menebus dosa manusia. Sejak mula
dan PWGT. Mari kita berdiri. Mari bersama-sama dengan segenap orang yang percaya di segala tempat dan di sepanjang abad, kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Ada yang tanya kepadaku, siapa Yesus yang jadi junjunganku? Dia juru selamat dan Tuhanku, artinya ku beritakan kepadamu, Dia segalanya bagi diriku, Dia segalanya dalam hidupku, Dia mati bagiku, aku jadi baru. Dia ingin menjadi juru selamatmu. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan, dan kita diantar oleh Mazmur 161 ayat 12 sampai dengan ayat yang ke-14. Bagaimanakah akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan, akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umat-Nya.
Mari kita naikkan syafaat, kita berdoa. Dalam ibadah Kamis Putih malam ini, kami menaikkan syukur kami ke hadapan hadirat-Mu, karena Tuhan telah memberikan teladan yang baik kepada kami melalui pembasuhan kaki yang Engkau sendiri lakukan terhadap murid-murid-Mu. Dan malam ini kami pun sebagai pengikut-pengikut-Mu melakukannya. Kami percaya ya Tuhan, bahwa semua ini Engkau rela lakukan demi untuk menunjukkan kasih-Mu begitu besar, begitu agung dan begitu mulia kepada kami, milik kepunyaan-Mu. Karena itu ya Tuhan, bimbing dan tuntun kami semua, sehingga apa yang kami buat, kami lakukan melalui simbol pembasuhan kaki malam ini, kami boleh kembali praktekkan dalam kehidupan nyata sehari-hari. Bagaimana kami mengasihi seperti Tuhan mengasihi kami. Dalam segala kelemahan dan keterbatasan kami ya Tuhan, dalam banyak waktu dan kesempatan kami sering tidak berbuat seperti Tuhan melakukan kasih kepada kami. Maafkan dan ampuni kami. Biarlah malam ini kami semua akan digugah oleh firman-Mu, sehingga firman-Mu akan menghantar kami untuk mewujudkan kasih Kristus di tengah-tengah kehidupan kami. Bapa di sorga, berkati kami semua yang sudah boleh menikmati persekutuan dengan Tuhan malam ini. Engkau tahu dan Engkau melihat setiap lubuk hati kami yang dalam. Dan karena itu kami datang berserah diri kepadamu, menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, segala keburukan kami, segala dosa dan kesalahan yang kami lakukan. Kami mohon Tuhan maafkan, Tuhan ampuni kami. Kami sungguh bersyukur bahwa Engkau sungguh mengasihi kami, sehingga Engkau mau rela mengorbankan seluruh hidup-Mu demi untuk kami yang Engkau kasihi. Tuhan, berkati kami semua jemaat-Mu, umat-Mu, jemaat keramat di sini. Engkau tahu dan Engkau melihat setiap hati kami, setiap persoalan, pergumulan, dan masalah-masalah hidup yang kami hadapi setiap hari. Suka duka hidup yang kami jalani, tidak ada yang luput dari pemandangan Tuhan. Dan karena itu kami datang berserah diri kepadamu, menyerahkan keberadaan kami masing-masing. Secara khusus, jemaat-Mu yang hingga saat ini sedang bergumul dengan sakit penyakit yang dialaminya, baik yang sedang dalam perawatan di rumah sakit maupun yang sedang berobat jalan. Tuhan, Engkau kasihani kami. Engkau berikan pemulihan dan kesembuhan bagi setiap penderitaan sakit penyakit yang dialami jemaat. Pergumulan-pergumulan dalam keluarga, Tuhan saja yang tahu. Baik pergumulan pribadi maupun pergumulan dalam hubungan sebagai suami istri, sebagai
anak dan orang tua, bahkan dalam hubungan kami dengan anggota keluarga yang lain. Tuhan, kami mohon Engkau terus mengasihi kami dan memampukan kami untuk dapat saling melangkul, saling menerima, mengakui sama seperti Tuhan, bersedia mengakui dan menerima kami, walaupun kami begitu banyak berbuat dan melakukan salah di hadapan Tuhan. Berkati kami semua dalam tanggung jawab kami masing-masing, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak-anak dalam keluarga atau rumah tangga kami. Mampukan kami semua untuk melaksanakan peran-peran kami dengan baik menurut kehendak Tuhan. Dan bimbing kami semua untuk terus dan melakukan apa yang terbaik menurut Tuhan bagi kami semua. Semua keperluan dan kebutuhan kami umat-Mu, jemaat-Mu di Jemaat Keramat di sini, Tuhan sediakan, Tuhan cukupkan. Sejahterakan hidup jemaat-Mu di sini. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini masih sedang menunggu atau menanti lapangan pekerjaan, Tuhan bukakan kesempatan dan peluang kerja bagi mereka. Kami sungguh percaya Tuhan adalah sumber segala pengharapan kami. Tuhan berkati anak-anak kami dalam pendidikan mereka, baik di dalam maupun di luar negeri. Tuhan, terus dampingi mereka. Jadikan anak-anak kami sebagai pribadi-pribadi yang teguh, kuat dalam iman kepada Kristus. Menjadi anak-anak yang taat, mendengarkan firman Tuhan. Dan pengharapan kami, semua anak yang Tuhan titipkan bagi kami akan menjadi generasi yang sukses dan berhasil. Bapa di sorga, berkati semua pelayanan di dalam jemaat-Mu, di Jemaat Keramat. Baik pelayanan majelis gereja maupun pengurus OIG, bahkan seluruh warga jemaat-Mu dalam kapasitas mereka masing-masing. Tuhan, mampukan kami untuk memberi diri dan melayani dengan baik. Bapa di sorga, kami berdoa untuk gereja-Mu, khususnya gereja Toraja. Tuhan, Engkau berkati dengan semua orang yang Engkau pakai untuk melayani-Mu. Para pendeta, penatua syamas atau diaken, pengurus OIG, mulai dari aras sinode sampai ke jemaat-jemaat. Para pegawai gereja Toraja, Tuhan, Engkau berkati mereka semua. Kau memberkati pengurus sinode wilayah Klasis, bahkan memberkati kami semua jemaat-Mu di Jemaat Keramat di sini. Kami terus berdoa untuk situasi dan kondisi bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan, Engkau memberkati bangsa ini, sehingga bangsa ini menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi kami untuk mencari nafkah, terlebih-lebih untuk beribadah kepada Tuhan. Para pemimpin kami, Bapak Presiden bersama dengan seluruh aparatur negara, Tuhan, Engkau terus memperlengkapi mereka dengan hikmat sorgawi, agar mereka dapat melakukan tugas dan panggilan mereka, mendatangkan damai sejahtera bagi semua. Bapa di sorga, kami tak lupa berdoa untuk semua orang-orang yang dekat dengan kami, orang tua kami, sanak saudara kami, istri, suami, anak, cucu, yang mungkin saat ini sedang berjauhan dengan kami.
karena kondisi-kondisi yang tidak mungkin dielakkan. Dimanapun mereka ya Tuhan, kami terus berdoa untuk mereka. Engkau selalu ada bersama-sama dengan mereka, menyelamatkan mereka dari segala hal yang tidak diinginkan. Bapa di sorga, kami berdoa untuk pelayanan-pelayanan sehubungan dengan hari gerejawi. Besok ibadah Jumat Agung yang akan dilaksanakan oleh umat Tuhan, juga jemaat-Mu di sini. Tuhan, persiapkan kami semua sehingga kami juga akan hadir untuk mengenang kembali peristiwa akbar yang Engkau telah buat, Engkau lakukan demi untuk menyelamatkan kami. Bapa di sorga, berkati kegiatan panitia HRG, khususnya dalam rangka pelaksanaan Paskah yang akan diadakan secara ibadah padang. Tuhan, Engkau persiapkan kami semua, sehingga dengan penuh sukacita kami akan menyambut dengan penuh sukacita hari kebangkitan bersama dengan seluruh umat-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan seluruh keberadaan hidup kami ke dalam tangan-Mu, khususnya sepanjang malam ini dan seterusnya. Terima kasih ya Tuhan atas perkenan-Mu yang memungkinkan kami untuk membawa persembahan. Tuhan, terima persembahan jemaat-Mu agar persembahan ini dapat dipergunakan untuk pelayanan, baik di dalam jemaat-Mu maupun di luar jemaat. Ini syafaat kami, doa syukur kami, dan sejumlah harapan-harapan kami. Berkenan Tuhan mendengarkan dan mengabulkan kami yang datang berdoa di dalam dan melalui Putra-Mu, Yesus Kristus Tuhan. Amin. Kita mengakhiri ibadah ini. Jemaat disilakan berdiri. Taman yang sepi di Getsemani, saat Yudas datang memberi ciuman, sebagai tanda Yesus akan diserahkan pada orang yang bermaksud menangkapnya. Murid-murid sangatlah bersedih hati, tak mengerti persekongkolan mereka. Simon Petrus marah dan menghunus pedang, tapi Yesus meredakan emosinya. Semestinya tak perlu bersusah hati. Saat itu Tuhan yang menghendakinya, menggenapi firman yang dinubuatkan, bahwa Yesus menderita karena kita.
Bapak, Ibu, saudara-saudara, pergilah dan lakukanlah kasih yang telah Tuhan Yesus ajarkan, perintahkan, dan teladankan. Roh Kudus kiranya menolong kami. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan terima berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah menderita dalam dunia, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Bagi ibu-ibu anggota Paduan Suara PWGT bisa latihan sebentar ya. Jangan turun dulu, kita latihan dulu.